Hello, good morning everybody. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. How are you today? I hope that you are all fine. Yes, please keep healthy. Ibu harap kalian semua tetap sehat-sehat di rumah. Right, so for this occasion, untuk kesempatan hari ini, I would like to explain. Ibu ingin menjelaskan kalian tentang satu materi. We still relate to our previous material. Kita masih berkaitan dengan materi sebelumnya ya. But we connect the last material into the new material. So before we continue this learning, please pray first. Kita sama-sama berdoa dulu ya. Berdoa dimulai. Alright, thank you. Finish. Right. So for this material is about the context, but it's just a little introductions. Pertemuan hari ini di video ini kita akan bahas sedikit tentang perkenalan di konteks, but I want you to having understanding. Ibu ingin kalian sebelumnya itu untuk mendapatkan pemahaman yang lebih baik lagi terkait the things that related to the context. From the last meeting, you have exploration time. Jadi sebelumnya di pertemuan sebelumnya kalian sudah melakukan eksplorasi dulu terkait dengan the context, right? You have translate the simple short context. Kalian sudah menerjemahkan di konteks yang sederhana dan sangat singkat, ya kan, ke Indonesia. And then I ask you to analyze the text. Ibu meminta kalian untuk menganalisis teksnya to find out the verb of the text, yaitu untuk mencari kata kerja di dalam teksnya. Thank you very much for your effort. Terima kasih atas usahanya. So sebelumnya kita bahas ya. Alright, this text is about someone's experience. Jadi teks ini tuh berkaitan dengan pengalaman seseorang ya. Nah, so because itu pengalaman, namanya pengalaman, the experience must be done ya. Berarti kan suatu pengalaman itu sudah dilakukan sebelumnya, sudah terjadi, it happened. It must be about a past time. Pasti itu tentang berkaitan dengan hal yang sudah terjadi pada masa lampau. So, kita sudah pelajari kan sebelumnya ketika we talk about past time, ketika kita bilang tentang satu hal yang sudah terjadi di masa lalu, so we have to write it in past tense form. Jadi kita harus menulisnya dengan menggunakan past tense. Nah, kita berlanjut dulu tentang past tense ya untuk video kali ini. Kalau kemarin past tense-nya tentang to be-nya, so today we will explain about how to write the sentence by using verb in past tense form. Jadi gimana caranya untuk menulis kalimat yang di dalamnya ada kata kerja tapi dalam bentuk past tense gitu. Okay, let's discuss. Kita sama-sama diskusikan ya. So, for the first verb that we can see in this text, jadi kata kerja yang pertama yang ada di teks ini yaitu adalah had. So, ini adalah had yang pertama, and then we find participated ya. Lalu ada dream, kemudian prepared, dan juga di sini ada be presented, and then we find help, and then give, then the last one is didn't talk. Right, so maybe you are a little bit confused. Mungkin kalian sedikit agak bingung ya, bingung karena ada beberapa kok berbeda ya. Mungkin misalnya kalian you usually know or already know about dream. Biasanya kalian tahu dream itu
in writing-nya itu ya, cara menulisnya itu adalah dream. But here you find dream-nya itu, kalian melihat dream-nya itu menggunakan ed di belakangnya. Kemudian, nah untuk yang simple kata kerja yang sederhana yang pada simple past itu hanya ada had, participated, dream, prepare, help, guess, dan didn't talk. Sedangkan untuk yang be presented ini sebenarnya dalam bentuk passive voice ya. Nanti itu akan kita pelajari selanjutnya. So let's find how to make a sentence using verb in past tense. Oke, kita sama-sama cari tahu gimana sih caranya bikin kalimat dalam bentuk past tense yang menggunakan kata kerjanya. Oke, seperti yang sudah Miss kasih tahu kepada kalian, yang sudah dijelaskan ketika kemarin kita sempat tatap muka di sekolah, past tense itu adalah is kind of grammar that you use to tell about past. Past tense itu adalah salah satu tata bahasa yang digunakan untuk menceritakan tentang masa lalu. Nah, perbedaannya kalau di bahasa Indonesia itu kan ketika kita cerita tentang masa lalu gitu, contoh di sini kalau bahasa Indonesia itu kemarin saya belajar bahasa Indonesia. Nah, terus kalian mau ceritakan yang hal sekarang nih. Sekarang saya belajar bahasa Inggris. Nah, kalau dalam bahasa Indonesia tidak ada perbedaan dalam penggunaan kata kerja pada kalimat yang menunjukkan masa lalu ataupun masa sekarang. Sama-sama mereka menggunakannya belajar, kata belajar itu. Nah, uniknya di bahasa Inggris itu ketika kita ceritanya tentang masa lalu itu akan berbeda kata kerjanya yang digunakan di masa sekarang. Contoh, kalau kita bahasa Inggriskan kalimat ini jadinya seperti ini. Yesterday I studied bahasa Indonesia. Kemudian now I study English. Kita sama-sama bisa lihat di sini kata kerjanya yang kita bold ini itu ada perbedaan apa yo? Oke, seperti yang kalian bisa lihat untuk yang yesterday ini yang masa lalu di sini kalian lihat ada ed belakangnya dan y-nya berubah jadi i. Kemudian sedangkan yang untuk present yang sekarang ini tetap tulisannya study. Nah, itu dia keunikannya. Jadi, kalau di past tense itu ternyata kata kerja yang digunakan itu adalah kata kerja bentuk kedua. Nah, kita cari tahu dulu yuk gimana, apa sih perbedaan kata kerja bentuk pertama, kedua. So, in this formula kalian bisa lihat, jadi untuk membuat suatu kalimat yang menggunakan kata kerja bentuk kedua atau kalimat yang menunjukkan past tense, so as usual we should put subject in the first. Biasanya diawali oleh subjek, walaupun tidak dipungkiri biasanya ada kata keterangan waktu di depannya. Oke. Formulanya itu kalimat intinya itu ada subjek. Kemudian followed by verb to. Jadi diikutinya oleh kata kerja bentuk kedua. Nah, past tense itu digunakannya adalah kata kerja bentuk kedua. Kemudian after verb we usually put object atau complement. Jadi kenapa complement? Karena tidak semua kata kerja yang memerlukan objek. Contohnya, ketika kamu menangis. Nah, kata menangis itu tidak perlukan objek di situ kan. Namun bisa ditambahkan complement atau pelengkap di situ. Nah, pelengkapnya misalnya bisa menggunakan kata keterangan waktu. Nah, kamu menangis kemarin malam. Itu you cried last night. Nah, seperti itu. Kita cari tahu dulu nih untuk yang verb 2 itu bagaimana cara verb 2 itu. Jadi kata kerja itu divided into two kind of verb. Jadi ada dua jenis kata kerja. Yang the first one is regular verb and then irregular verb. Jadi untuk di past tense ini kita akan tahu ada dua jenis kata kerja, yaitu regular verb dengan irregular verb. Nah, biasanya
Kalau di kamus itu kalian bisa jumpai di tengah-tengah halaman kamus, itu biasanya ada yang diwarnainya beda kertasnya. Nah, itu biasanya adalah kumpulan dari regular verb dan juga irregular verb. Nah, kita lihat sini, regular verb dengan irregular verb. Kita lihat apa sih bedanya. Jadi, regular verb itu, kalau kita lihat, di sini tuh ada kata kerja dalam bentuk present, atau kita taunya kata kerja bentuk pertama, terus kemudian di sini ada past. Nah, ini adalah kata kerja bentuk kedua atau yang kita gunakan dalam keadaan untuk past. Dan selanjutnya adalah past participle. Ini kata kerja bentuk ketiga. Kalau untuk kata kerja bentuk ketiga, ini biasanya digunakan oleh past perfect atau enggak present perfect. Nah, karena kita sedang membahasnya tentang past tense, so we will focus on the past verb ya. Di sini kita akan fokusnya di yang verb kedua. Nah, kalau kita lihat sama-sama kira-kira untuk regular verb apa sih perbedaan dari kata kerja bentuk pertama, the verb 1, verb 2, and then verb 3. Okay, so kalau kamu lihat ya, kita lihat semua, kalau rata-rata untuk regular verb itu they are steady ya, mereka itu tetap gitu. Untuk perubahannya hanya ditambahkan ed di belakang kata kerjanya. Dan juga kalau misalnya untuk yang belakangnya Y, huruf belakangnya Y itu biasanya diganti oleh I gitu. Jadi cry, jadinya cried. Y-nya berubah jadi I. Kemudian ditambahkan ed. Begitupun di past prinsipalnya di kata kerja bentuk ketiganya hanya ditambahkan ed. Jadi untuk regular verb itu perubahannya sama, hanya ditambahkan ed. Makanya disebutnya regular gitu, tetap. Nah, but in irregular verb, tapi kalau untuk irregular verb itu karena di sini juga irregular berarti artinya tidak tetap. Nah, berubah-ubah karena di kata kerja bentuk pertamanya, kata kerja bentuk kedua dan juga ketiganya itu mereka merubah katanya. Biasanya ada 1 atau 2 huruf yang diganti. Contoh, di sini ada kata drink di presentnya, bentuk present formnya, kemudian ada drank. Nah, drink, drank, drunk gitu. Oke, jadi itu ya perbedaan dengan regular verb dan irregular verb. So, on this past tense, kita dalam past tense ini we focus on the use of past verb ya. Jadi untuk untuk past tense ini kita fokusnya ke kata kerja bentuk kedua. Nah, untuk membuat satu kalimat dalam bentuk positif, we use this formula: subject followed by verb 2, subject diikuti oleh kata kerja bentuk kedua dan juga objek atau komplement. For example, contohnya di sini, I taught English 2 years ago. Saya belajar bahasa Inggris 2 tahun yang lalu. Ini tambahan kata kerjanya, kata keterangan waktunya. Jadi subjeknya siapa? Saya, I. Nah, kalau ini adalah kata kerjanya yang bentuk kedua, harusnya dari kata teach, ini jadinya taught. Nah, English ini objeknya, kemudian waktunya 2 years ago. Atau dengan kalimat yang lain, contoh yang lain, she studied Mandarin last month. Dia belajar, nah belajarnya kita nggak pakai study, kita pakainya studied karena kita dalam keadaan past tense. Kita dalam keadaan past tense. Gitu. Kemudian diikuti oleh objek Mandarin last month. Jadi intinya kata kerja bentuk kedua yang kita gunakan. Nah, untuk selanjutnya itu gimana caranya buat kalimat dalam bentuk negatif. Kalau negatif kita kan identiknya dengan kata not. Ya, negatif pasti kita langsung mikirnya, oh iya negatif itu biasanya ada kata not. Nah, kalau kemarin kita not-nya itu disimpannya di sebelum to be-nya, ini pun sama. Jadi untuk kalimat negatif dalam past tense
itu kita tambahkannya bukan not saja kalau yang menggunakan kata kerja itu, tapi ditambahkannya did not. Nah, kalau kalian biasanya kan kenalnya dengan do not ya. Nah, sekarang kalau past tense itu pakainya did not. Nah, kenapa pakai did? Karena did itu menunjukkan bahwa dia kalimatnya dalam bentuk past tense. Jadi sudah lalu, sudah di masa yang lampau. Begitu. Nah, jadi formulanya itu subject diikuti dengan did not yang menunjukkan negatifnya. Nah, setelah kata did not, sekarang diikutinya adalah kata kerja bentuk pertama. Itu. After did not, followed by verb 1. Why do we use verb 1? Kenapa kita pakai kata kerja bentuk pertama? Karena di depannya sudah ada did not yang menunjukkan bahwa kalimatnya past tense. Nah, jadi did ini sudah mewakili dia dalam bentuk past tense, sehingga setelah kata did not kita kembali pakai verb 1. Nah, setelah itu baru diikuti objek lalu komplementnya. Begitu. Nah, kita lihat supaya lebih paham. Kita lihat ke contoh kalimatnya. Kalau yang tadi kalimatnya I taught English 2 years ago, but for today, for negative formnya, untuk kalimat negatifnya yaitu I did not. Did not itu tidak. Kemudian kata kerja bentuk pertama yaitu teach. I did not teach English 2 years ago. Padahal sebelumnya kan I taught English itu. Jadi taught-nya kata kerja bentuk kedua, verb 2, tapi kalau di negatif kita pakainya kembali teach. Kenapa? Karena sudah ada did not di sini. Jadi tidaknya itu kita pakai did not, sudah mewakili bahwa itu past tense. Gitu. Begitupun untuk yang contoh yang kedua. Contoh yang keduanya itu she did not study Mandarin last month. Itu. Nah, kalau tadi dalam kalimat positifnya itu she studied. She studied. Ada ed di sini berarti menunjukkan kata kerja bentuk kedua. Namun untuk yang negatif formnya, untuk negatifnya karena tidaknya sudah memakai did not, ini menunjukkan bahwa kalimat ini past tense. Nah, selanjutnya kita hanya menggunakan kata kerja bentuk pertama, yaitu kembali ke study. So, the sentence, jadi kalimatnya adalah she did not study Mandarin last month. Gitu. Oke, gitu ya. Jadi untuk not-nya kali ini yang pakai verb itu tidak harus ditambahkan did not. Lalu kata kerjanya kembali ke kata kerja bentuk pertama. Gitu ya. Nah, untuk yang selanjutnya ini adalah kalimat tanya. Nah, seperti yang kalian sudah tahu, the questions ya, kalimat itu ada dua jenis. There are two kind of question. The first one, yes or no questions. Masih ingat apa itu yes or no questions? Yang jawabannya menunjukkan bahwa itu yes or no. Menunjukkan bahwa itu iya atau tidak. Gimana cara buatnya? Cara buatnya, kalau untuk yang to be kan to be-nya jadi ke depannya. Nah, kalau untuk yang menggunakan kata kerja, kita gunakan lagi kata bantuan did di depannya. Jadi pertama-tama kita nuliskan did ini, kemudian subjek, lalu verb 1, kemudian diikuti objek dan komplement. Jangan lupa tanda tanyanya ditaruh. Oke. Kenapa kita pakai verb 1 lagi? Karena di depannya sudah ada did. Ya, did ini sudah menunjukkan bahwa itu adalah past tense. Nah, jadi kita buat ya sama-sama. Nah, begitu yang kedua. Apakah dia belajar Mandarin bulan lalu? Kita buatnya menjadi kalimat did she study Mandarin last month.
Itu dia cara membuat yes or no questions in past tense. Nah, sekarang kita lanjutkan ke how to make the next questions, yaitu 5W1H question. Kalimat tanya yang kedua yang menggunakan 5W 1H. Masih ingat ya 5W 1H itu apa? Itu harus diingat. Nah, sebenarnya 5W 1H itu lebih mudah. Kita tinggal menaruh kalimat tanya 5W 1H di depan, lalu diikuti dengan formula yang tadi sudah kita bahas di yes or no questions. Jadi 5W 1H and then followed by did, diikuti kata did, lalu subjeknya, kemudian kata kerja bentuk pertama verb 1, verb 1, and then objek atau komplement dan tanda tanya. Contohnya yang pertama, when did you teach English? Kapan kamu mengajar bahasa Inggris? Gitu. Jadi buatnya kata 5W 1H-nya itu kita pilih apa? Kapan. Kemudian setelah kata kapan, when, diikuti oleh did, lalu subjeknya you, kemudian kata kerja bentuk pertamanya yaitu teach, dan objek di sini adalah English. Mungkin itu untuk gimana caranya kita buat kalimat tanya yang menggunakan 5W 1H. To prove that you watch this video, untuk membuktikan bahwa kalian menonton video ini, and also for your attendance, dan juga untuk bukti kehadiran kalian, so please visit this link. Jadi silakan kalian kunjungi link ini, bit.ly/English Learning 14 to 18 February 2022. Kemudian jawab pertanyaannya sebagai bukti kalau kalian hadir dan telah menonton video. Okay. Alright, so it's our explanations untuk penjelasan hari ini tentang past tense. Jadi Ibu harap kalian bisa memahaminya. I hope that you can understand well of what I explained. If you have some questions about this material, please ask me personally by WA or in a group. Keep your body healthy, tetap jaga kesehatannya, always be motivated to learn. Ya, see you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.